Jadi di sini kita tadi follow sekitar 60 USDT dan sekarang udah ada langsung posisi yang kita copy ya guys ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengcopy master trader yang ada di Bitget ya, khususnya itu di spot market ya guys ya. Nah, jadi ini video lanjutan dari video sebelumnya ya, di mana di video sebelumnya kita udah bahas bagaimana cara copy master yang ada di futures market ya, di Bitget juga. Nah, kali ini itu di spot marketnya. Nah, untuk step pertama, silahkan teman-teman login dulu ya ke akun Bitget kalian masing-masing ya. Dan buat teman-teman yang belum punya akun di Bitget ya, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Untuk link pendaftaran dan video cara daftar akun di Bitget itu ada di deskripsi video di bawah ini ya. Nah, setelah teman-teman udah punya akunnya, silahkan teman-teman login ya. Nanti tampilannya itu bakal seperti ini ya. Dan di bagian depan itu ada tulisan copy ya. Nah, kalian bisa klik aja menu copy, atau kalau misalnya di bagian depan ini tidak ada menu kopinya, kalian bisa klik dulu menu more, lalu kalian nanti tinggal cari menu kopinya. Oke? Nah, kita tinggal klik aja menu kopinya ini. Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, kemarin ya, di video sebelumnya kita udah jelaskan cara copy master yang ada di futures marketnya. Nah, kita sekarang fokus ke menu spot marketnya ini. Oke? Nah, jadi kita fokusnya itu ke spot market di sini. Dan teman-teman bisa lihat ya, untuk persentase keuntungannya mungkin tidak setebal dengan futures market tadi ya. Kenapa? Karena memang kalau di futures market itu potensi keuntungannya lebih besar ya, dan juga diiringi dengan potensi kerugiannya juga pasti lebih besar ya. Jadi seimbang tuh ya. Otomatis kalau potensi keuntungan besar, ya potensi kerugian juga pasti besar. Nah, sama halnya dengan spot ini. Ya, potensi keuntungannya tidak sebesar di futures market, begitu juga dengan potensi kerugiannya, ya tidak bakal sebesar di futures market juga. Oke. Nah, untuk fitur filter-filternya juga ini bisa dibilang mirip-mirip ya. Mirip-mirip dengan yang ada di futures market sebelumnya ya. Ini juga sama ya guys ya. Cuman mungkin teman-teman kita ada yang belum nonton di video sebelumnya, jadi bakal saya jelaskan di video ini ya. Nah, yang pertama kita klik dulu yang 30D ini. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya adalah periode ya. Jadi kalau 7D 7 hari, 30D 30 hari, 90D 90 hari, 180D 180 hari. Nah, ini berkaitan dengan filter-filter yang di sampingnya ini. Jadi kalau kita pilih 30 hari, ROI ya artinya diurutkan ya. Dari yang ROI-nya itu paling tinggi selama 30 hari ke belakang, ya itu adalah si pasta roll ini. Ya, dia mendapatkan 59,23%. Ini kalau kita hitung berdasarkan periode selama 30 hari. Nah, bagaimana kalau kita rubah menjadi 90 hari? Ya. Nah, kalau 90 hari ternyata masih si pasta roll, ya. Kemudian kalau kita rubah ke 180 hari, nah kita rubah ke 180 hari juga masih si pasta roll, ya. Bagaimana kalau kita rubah ke 7 hari ya? Nah, ketika kita rubah ke 7 hari, maka ROI yang paling tingginya itu adalah si L1AS ya. Jadi dia bakal berubah mengikuti periode waktu yang udah kita tentukan ya. Jadi kalau ROI ini ya itu adalah filter di mana kita bisa memfilter master yang memberikan return on investment yang paling tinggi ya. Jadi ini diurutkan nih ya. Jadi selama 7 hari terakhir yang memberikan return paling tinggi ya berarti si L1AS ini ya. Tapi kalau misalnya kita ubah ke 30 hari ya, nah maka yang paling tinggi adalah si pasta roll. Oke, jelas ya. Kemudian kalau kita urutkan berdasarkan profit ya. Nah, kalau profit itu adalah berdasarkan total keuntungan nominal yang dihasilkan oleh si masternya ya. Jadi bukan dalam bentuk persentase ya guys ya. Nah, jadi contohnya misalnya di sini kalau kita pilih profit 30 hari terakhir, nah si masternya ini ya, dia keuntungannya itu mencapai plus $14.000. Ya, jadi ini diurutkan nih dari yang paling banyak keuntungannya sampai yang paling kecil ya. Jadi ini kalau kita pilih berdasarkan profit ya, artinya ini hanya ditentukan oleh profit yang didapatkan oleh si master yang paling banyak ya. Kalau ROI tadi berdasarkan persentase ya. Misalnya 59% ya, 50%. Jadi diurutkan berdasarkan persentase. Nah, kalau profit berdasarkan nilai nominal uangnya. Nah, sementara kalau copier profits ya, ini itu diurutkan berdasarkan total keuntungan yang diperoleh semua follower ataupun semua investornya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini
Yang paling atas ini namanya agak susah ya, Sprzedaw ca Kursał. Nah, di mana si para investornya ini ya ataupun para kopiernya ini itu udah profit sekitar $1.611 ya. Jadi total follower dia udah profit segitu. Nah, artinya kalau dalam 30 hari terakhir ya yang memberikan profit untuk kopiernya yang paling banyak adalah si Sprzedaw ca Kursał. Nah, coba kita ubah ke 180 hari terakhir ya. Nah, maka yang paling banyak memberikan profit kepada followernya adalah si Celetro ya. Udah kasih profit ke followernya itu sekitar $221 ya. Ini dalam 180 hari terakhir. Oke. Jadi kalau profit tadi berdasarkan profit si master, nah tapi kalau copier profit ini berdasarkan profit si investornya. Nah, kalau AUM ya, AUM ini itu singkatan dari Asset Under Management ya. Total dana yang sedang dikelola si master trader dari para followernya ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Kalau dalam 180 hari terakhir, yang paling atas ini si Millionarios ya, itu total dana yang dia kelola adalah $757.000 ya. Sedangkan yang nomor 2-nya ini mengelola dana $248.000 ya. Jadi AUM ini ya berarti kalau dia mengelola dana dalam jumlah besar artinya banyak investor yang percaya dengan dia ya. Kemudian di sampingnya ada number of copier ya. Number of copier ini ya berarti jumlah follower yang sedang mengikuti trader ya. Artinya ini diurutkan dari yang followernya paling banyak sampai yang paling sedikit ya. Nah, yang paling banyak ini si Millionarios juga ya. Dia di-follow 1.275 orang. Oke, jadi di sini kita bakal follow aja ya master-master yang sedang hype ya, guys ya. Karena jarak following kita juga kita nggak akan follow lama-lama ya. Paling kita bakal follow ya seminggu, 2 minggu ya. Nanti kalau misalnya kita bakal unfollow, kita juga buatkan video terpisahnya. Jadi sekarang kita ubah dulu ya ke 30 hari. Kemudian kita bakal follow berdasarkan ROI aja ya. Jadi kita bakal follow si Pastarol ini ya. Kita coba klik aja menu copy ya. Nah, oke, ini jangan kesini dulu ya. Kita coba klik aja dulu menu profile dia ya, supaya kita bisa melihat lebih detail mengenai rekam jejak si Pastarol ini ya. Nah, kalau dari sini kita bisa melihat ya, bahwasannya si Pastarol ini dia menetapkan profit share itu sebesar 10% guys ya. Jadi kalau dalam sebulan teman-teman follow dia, kalian profit katakanlah sekitar $1.000. Nah, artinya $100-nya itu sebagai biaya kalian follow dia ya. Jadi profit utuh kalian itu adalah $900. Nah, kemudian trading days ya, artinya dia sudah menjadi master itu kurang lebih 83 hari, hampir 3 bulan lah ya. Nah, kemudian jumlah kopiernya ada 14 orang dan jumlah dana yang dia kelola adalah $1.200. Kemudian copier profit itu sekitar $101 ya. Dan teman-teman bisa melihat sendiri ya bagaimana ROI dia selama 30 hari terakhir ya. Ada naik turunnya, kadang drawdown juga ya. Dan ya nggak melandai bagus ya guys ya, tapi ini bisa kita gunakan sebagai contoh ya bagaimana kita bisa mengcopy seorang master di spot trading Bitget ini. Nah, teman-teman juga bisa melihat performance-nya, win rate-nya saat ini 100% ya, PNL-nya 108 ya, ROI-nya 59%. Oke. Jadi itu ya yang bisa teman-teman lihat terlebih dahulu ya. Nah, untuk cara follow-nya kita bisa langsung klik aja menu copy ya guys ya. Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ada 2 metode ya. Kita bisa mengcopy dia. Ada yang namanya fixed ratio, ada yang namanya fixed amount ya. Nah, kalau fixed ratio ini berdasarkan proporsi ya guys ya. Jadi katakanlah teman-teman masukin nominal yang ingin kalian depositkan ya. Misalnya $1.000 ya. Nah, nantinya ya dia akan disesuaikan dengan modal si Pastarol ini. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah modal si Pastarol ini $100 ya, sementara modal kita $1.000. Nah, ketika si Pastarol ini open posisi dengan 10% modal dia ya, 10% modal dia kan dari 100 itu berarti $10 ya. Nah, maka akun kita juga bakal open posisi dengan 10% modal kita ya, karena modal kita itu 1.000 berarti 10%-nya 100 ya. Jadi bakal disesuaikan dengan modal si masternya ya. Contoh lagi, misalnya modal si master 100 ya, sementara modal kita 50. Nah, maka ya kalau si master open 10% ya dengan 10% modal dia, maka dia bakal open sebesar $10 ya. Nah, sementara kita
10% dari modal kita $50 adalah $5. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau fixed ratio ini itu bakal disesuaikan dengan balance-nya ya, balance dari si masternya. Nah, sementara kalau fixed amount ya, ini adalah investment per order ya. Jadi kita bisa tentukan misalnya setiap si master ini open posisi ya, berapapun modal yang digunakan. Ya, katakanlah si master open dengan 50% dari modal dia. Nah, maka kita open sesuai dengan modal yang kita tentukan di awal. Contoh ya, misalnya kita open selalu dengan 10 USDT. Nah, maka berapa puluh persen pun yang digunakan oleh si master, maka nanti akun kita bakal tetap open posisi dengan 10 USDT. Ya, jadi katakanlah sehari si master open 7 kali. Nah, berarti kita tinggal kali 7 aja. 10 kali 7, maka kita akan open dengan 70 USDT. Oke, jadi teman-teman harus bedakan ya. Kalau fixed ratio tadi berdasarkan balance si masternya, ya, kita proporsional, modal kita bakal mengikuti modal si master. Nah, tapi kalau fixed amount, ini dia akan tetap sama ya. Kalau kita setting 10, maka setiap open posisi kita bakal open dengan 10 USDT. Oke, jelas ya. Dan di sini saya bakal sesuaikan aja dengan modal si master ya. Kita pakai fixed ratio aja. Dan teman-teman bisa lihat ya, minimum mengikuti dia adalah 50 USDT. Dan di spot akun saya itu cuma ada 16,38 USDT ya. Jadi saya bakal coba pindahkan dulu saldo saya ke spot market. Kita kembali dulu. Nah, oke, kita kembali ke menu aset ya. Dan kalau kita klik menu spot, di sini benar ya, saldo kita cuma 16 USDT. Jadi kita bakal pindahkan dulu. Saya ada saldo di CFD. Di sini saya bakal kirimkan sekitar 60 USDT ya guys ya ke akun spot saya. Jadi kita klik aja transfer out. Kemudian kita pilih spot akun to-nya, kemudian kita masukin 60 USDT. Kalau udah kita klik confirm transfer. Oke. Nah, di sini spot kita itu sudah bertambah saldonya ya, udah 76. Selanjutnya kita kembali ke halaman yang tadi ya. Nah, oke, di sini ya, kita tinggal masukin aja copy trading amount-nya itu berarti 60 aja lah ya, 60 USDT. Nah, kemudian di bagian sini kita bisa checklist saja copy all position. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja copy. Nah, kita bakal langsung diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini kita tadi follow sekitar 60 USDT dan sekarang udah ada langsung posisi yang kita copy ya guys ya. Dan untuk lebih detailnya kita bisa klik aja yang tanda panah ke kanan ini ya. Ini ada tanda panah ke kanan, klik aja ya. Dan kalian bisa lihat di sini ada posisi dia yang sedang running ya. Dia ada buka posisi di hype ya guys ya. Dan saat ini itu sedang minus sekitar 0,14 dolar. Oke. Jadi langsung ada nih ya posisi yang sedang terbukanya dia. Nah, jadi selanjutnya ya udah ya kita tinggal tunggu aja dia memainkan modal kita ya guys ya. Nah, untuk selanjutnya ya video selanjutnya nanti kita bakal bahas video mengenai hasil kopi kita ini ya. Nanti kita bakal bahas hasil kopi kita ini dengan judulnya itu adalah hasil kopi master di Bitget Spot plus cara unfollow masternya ya. Jadi selain kita nanti bakal liatin hasilnya berapa, kita juga bakal bahas bagaimana cara unfollow master di spot market Bitget ini. Oke? Jadi saya rasa udah cukup jelas video kali ini, dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap ya seputar exchanger crypto Bitget ini, ya kalian bisa cek aja video playlist seputar Bitget yang ada di deskripsi video di bawah ini ya, karena pada video playlist tersebut saya sudah buatkan puluhan video ya yang berkaitan dengan exchanger crypto Bitget ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.